diomelin, ngomong begini, gua nggak mau tahu, ntar Cikoko lewat lu bantai. Mampus lu. Lihat lah nih satu truk gandeng nih bang nih. Pati kokol lu. Pati kokol nih satu truk gandeng lewat. Si Sadam, si Baba, si Iwak, si Cek Richard itu sih ya mati, cacat ya cacat, putus ya putus, maksudnya gitu. Jadi ketika gua papasan, wah enak bijar ini, langsung dia teriak. Brother sister, balik lagi sama kami di Cerita Teman Nongkrong. Rame banget nih, mana nih Cing? Iya. Rame banget. Iya, boleh dibantu shoot dulu Das nih yang di belakang layar nih. Waduh. Thank you ya Bang Panjul. Jakbar punya. Jakbar punya. Ini kita kemarin di tempat ini juga Cing, sama Bang Rinto. Bersama Bang Rinto Pak Cikoko. Pak Cikoko. Dan sekarang kita nge-shoot Bang Teddy. Bang Teddy. Alumni GP. Bener Bang? Giri Giri Putra. Kita kan Giri Putra juga baru satu doang Bang. Baru satu Bang Edai itu alumni 2001 Cing ya. Itu mah udah lama banget Bob ya. Setahun yang lalu. Ya. Respect juga nih Bang. Iya. Bang Edai. Bang Edai thank you udah ngebuka jalur juga. Abang-abangan tahun tua. Iya. Dan sekarang kita penasaran ya Bang Teddy. Ini maksudnya apa nih? Pakai kacamata. Sunset. Oh, Silau. Ganteng dia, ganteng. Sorry ya gue pakai kacamata karena emang ini kita syuting di Pantai Anyer. Belakangnya ada suara ombak ya sorry. Dia lagi di pantai. Yang mau mancing silakan ya. Yang mau berkreasi langsung aja ke Bang Panjul di sini. Udah aman dah dia. Dia tour guide sini Cing. Tour guide sini. Jadi Bang Teddy ini nama asli emang Bang Teddy Bang? Iya, nama aslinya Teddy Irawan. Teddy Irawan, tapi dikenalnya Teddy Teren. Iya. Kenapa tuh Teren? Dari zaman SMP sih dipanggilnya Teren itu sebenarnya mah ada nama inian kita. Jadi dipanggilnya itu Teren. Jadi ya kita jadi demen aja. Sebenarnya nama ya itu deh nggak bisa dibilang. Malu juga dia. Iya, bingung jelasinnya. Pokoknya nggak ada artinya Bang ya. Artinya ada, cuman mau jelasinnya bingung, nggak enak. Gimana ya? Lebih ke kasar iya, atau Berbau seks kali Bang? Enggak. Enggak berbau. Jadi keterusan. Jadi nyaman lah gitu dengan nama itu. Jadinya ya udahlah nggak apa-apa. namanya Teddy Teren. Iya. Abang nih alumni Giri Putra tahun berapa Bang? Tahun 2010. 2010. Aturan tahun 2009 karena gantung setahun kita. Gitu jadinya Masih betah lah sama sekolah ya. Iya, masih betah. Masih sayang sama adik-adikan. Iya, masih kangen bolos ke kantin sih. bisa dikatakan seperti itu dah. Bang, tapi sorry, lu dari Chinese nggak sih? Keturunan sih ada dari nenek, dari emaknya nyokap. Emaknya nyokap apa? Dari emaknya emak, nenek dari emaknya emak, neneknya. Berarti nenek lu? Iya, dari nyokap. Dan nenek dari nyokap Chinese sih dari itu, cuman Muslim. Muslim juga. Aslinya emang orang mana Bang? Palembang, gua tebak. Enggak, salah. Salah terus gue ya. Ambon. Ambon nggak mungkin dong. Ambon nggak mungkin dong. Oke, apa tahu keturunan. Mana Bang? Bokap Betawi, emak Jawa Tengah. Jogja. Wih, sama. Jogja ya? Jawa Tengah juga kita Cing, bertiga Cing. Jogja kita. Oke. Gua Wonogiri. Nggak penting sih Bang. Lu nggak penting sih di sini. Iya Bang, kan ngulas-ngulas sedikit menangi Giri Putra berarti seletingan sama Bang Panjul. Sempat crash juga kan itu di jalur ya. Iya, tapi sebelum masuk ke situ kita ngulas-ngulas masa lalunya jangan terlalu dalam dulu Cing. Lebih santai dulu. Boleh. Santai dulu. Jurusan apa nih Bang? Otomotif kita ngambilnya. Otomotif. Di Giri Putra sendiri? Bentar Bang, Belanda. Otomotif. Emang di Giri Putra itu ada beberapa Bang? Dia jurusannya ada 2, otomotif sama mesin. Oh emang 2 aja? Iya 2 aja di jurusannya, makanya ngambil otomotif aja. Emang teman-teman ini kebanyakan tuh yang nongkrong kebanyakan dari otomotif semua. Tertariknya mau udah otomotif aja. Kepake nggak itu Bang sekarang? Boro-boro.
Kita akuin boro-boro beneran nggak masuk. Ya emang karena gimana ya? Ya nggak ke situ. Nggak ke situ, cuman ya buat sekolah aja lah maksudnya gitu loh. Ini bisa buat tebak bawa buku satu doang, Cing. STM benar. Iya. Zaman dulu ya. 2010. Cuman CR 2. Iya. Enggak dong. Bercanda kawan. Pulpen. Menanggapi gimana nih Bang, tanggapan lu mengenai yang sekarang lagi rame gitu kan? STM ini kan lagi disorot gitu, Cing ya. Yang tadinya kota tersebut tidak tawuran, akhirnya tawuran cuma demi biar dikenal, biar berharap di undang-undang podcast lain-lain sana. Itu menurut Bang Teddy gimana nih? Ya balik lagi gini ya, kalau gue lihat sih sekarang mah paham dah nih abang-abang nih, mungkin ada yang dia lihat public figure buat sebagai contohnya mereka, seorang sosok ya. Iya, ada seseorang sosok lah yang buat dijadiin panutan. Iya, panutannya mereka, ibaratnya sih kiblatnya mereka lah nih. Ibarat kasarnya dengan gue tawuran gue jadi terkenal mungkin, padahal kan sebenarnya mah itu kalau direnungin ya, ya. Kalau saya lagi sendiri, kalau saya renungin zaman itu tuh sebenarnya tuh itu taruhannya nyawa, Bang. Kalau yang bukan TikTok ya, maksudnya gitu loh. Itu nyawa, jatuh, sayurin mati ya mati, cacat ya cacat, putus ya putus, maksudnya gitu. Kalau yang sekarang tuh ya dilihatnya ya karena ada kiblatnya nih, buat contohnya mereka, jadi mereka mengikuti kiblatnya itu. Oh iya, akhirnya gue pengen nih kayak dia nih, gue pengen diundang. Bener iya. Kan namanya umuran segitu ya Bang ya. Iya. Masih mau jati ya, saya ngalamin dah, abang-abang juga pasti ngalamin lah. Ibarat saya umuran segitu kan emosinya lagi. Bener. Masih mau mencari lah yang namanya jati diri lah, mau dilihat sama orang, mau dikenal banyak orang. Padahal resikonya itu besar sekali buat dirinya dia sendiri. Kalau misalnya dia sampai ke sayur, ke bacok, itu nyawa sih taruhannya sih. Kayak berarti gitu. Gak usah ya Bang ya? Mendingan gak usah sih. Nyesel juga. Maksudnya ya sekarang gimana ya? Ya kalau buat cerita tentang tawuran ya itu cuma masa lalu. Karena gue udah ngelewati. Kalau yang belum ngelewatin mendingan jangan. Karena dia balik lagi nyawa sama lu pasti bakal apa ya? Cacat juga ada, lu pasti bakal nyesel. Cacat lu itu seumur hidup, seriusan nih, kayak di muka gue ini nih, maaf, ini dari SMP nih udah kenal, udah cacat. Jadi lu nggak bakal hilang cacat bekas itu. Itu akan ada ya? Iya akan ada, kayak gitu sih. Ya mendingan gak usah lah, ngapain kalau yang belum tawuran maksudnya. Tapi kalau yang masih tawuran, kalau nggak mau kebacok ya jangan tawuran dah. Resikonya gede sih. Dan anjingnya lu tawuran pun bukan berarti rezeki lu bagus sama yang viral-viral sekarang. Nah, benar. Mungkin yang viral sekarang memang rezekinya bagus. Betul, gitu. Ketemu rezekinya. Iya, dapat nih dia di sini di entertain nih. Cuma malah kayak yang tadi gua habis nonton tuh di TV, di berita ada tuh sekolahan daerahnya ini, pokoknya daerah. Iya. Iya, daerah tuh ada ribut tawuran, mati satu orang. Ya, di videoin itu. Ya gue sih ngelihatnya STM itu Bang, SMP. SMK daerah, gue nyebutin kotanya nggak apa-apa. Boleh sih buat ya, masukan daerah Bogor. Daerah Bogor ya. Daerah Bogor tuh ada mati satu. Tadi gue baru nonton beritanya. Padahal dari Jakarta sama Bogor pun sudah mendeklarasikan untuk damai loh. Iya, makanya nggak usah lah tawuran. Ya akhirnya itu seperti itu mungkin. Karena dia udah ngeliat yang tadi lagi balik lagi, karena ada panutan kiblat yang mau ini, jadi seperti itu sampai dia bikin video itu viral tadi gue liat, banyak warga pun pada nonton kagak ada yang ngisain, takut. Iya bingung lah. Ya sekarang gimana sih di videoin begitu ribut. Jadi kan sangangan ya mungkin karena dia berpikirnya ada ininya loh, sesosok ini loh. Iya. Paham sih. Mungkin pemikiran si gue nyebutnya bocil kali Cing ya. Bocil. Karena kalau menurut gua kalau udah dewasa lu bisa nangkep bener nih podcast kayak maaf aja ya kena tawuran atau yang alumni kayak seperti Bang Teddy kita undang, masa lalunya tuh udah lama, 10 tahun yang lalu. Ini baru gitu. Dan apa ya? Yang belum cacat aja nyari kerja susah Cing. Betul. Apalagi yang udah cacat. Iya, tambah itu susah, gue tambah susah. Kasihan tambah gitu. Susah. Dan ini kita nggak ngejalahin si sosok ini. Nggak nyalahin. Iya.
penontonnya ini. Penontonnya aja yang menanggapi salahnya itu. Nah, karena mereka pun ya mendeklarasi stop tawuran, gak usah kayak gua malah ngomongnya kan seperti itu. Ya paling sisi beratnya ya kalau dijadiin panutan itu sih Cing, bebannya dia tuh berat sih gitu. Kadang gitu Bang Teddy, jadi kita tuh sekarang jujur agak ragu untuk undang-undang alumni STM karena itu, karena maraknya viral-viral tawuran itu. Bener. Jadi kita kayak tipis-tipis aja deh Bang ceritanya. Iya, udah nggak serem-serem banget. Iya bener. Iya mendingin yang kayak gitu kan ibaratnya cuman silaturahmi ya lah. Iya. Kalau bisa yang cerita-cerita seremnya jangan diada-adain, ngapain. Ibaratnya kalaupun emang ada ya mendingan jangan dicerita gitu loh. Jangan ini cerita nggak ada tapi dibikin ada. Bener ada yang mendingan gak usah diceritain lah, ngapain. Itu aib. Itu aib loh. Itu yang nonton kalau kita udah nikah keluarga dari istri kita, dari keluarga kita, itu yang nonton banyak. Ntar video kita ditonton sama anak-anak kita kan kita nggak tahu. Kayak begitu. Ya kalau emang apa ceritanya pun itu bener Cing ya. Mendingan jangan diceritain. Keluarga yang bersangkutan nih nonton jadi nggak seneng ya kan. Ternyata dia nih yang ini. Iya. Gitu, mendingan nggak usah diceritain lah kalau misalnya emang bener ada gitu loh. Jangan yang nggak ada dibikin ada kan lucu. Pak Tarno dong. Iya makanya si sulap si awang ya. Makanya ngapain yang orang kalau yang bener aja males ceritanya, malu, aib. Ini yang nggak ada dibikin ada. Gimana lucu dong. Ya tolong dipahami ya, itu tadi wejangan dari Bang Teddy, semoga ditangkap dengan benar ya. Jangan sekali-sekali lagi bermotivasi buat terkenal atau diundang. Ya. Karena kita balik ke biasa kan soalnya kan biasanya edukasinya di akhir nih. Iya, kita di awal aja nih. Si penonton anjing ini. Iya, soalnya nonton nggak sampai habis doang nih. Iya. Makanya sekarang edukasi gue di awal nih, bangsa tuh ya. Lo harus paham lu ya. Sangka channel ikut-ikutan. Kita udah setahun yang lalu. Bener. Udah kenal kreator-kreator lama juga. Cuma kita nggak perlu lah kita ungkapin, kita di DM aja. Iya, gitu. betul. Oke, kita langsung masuk Cing ya. Dimana ternyata cerita Bang Teddy nih nyambung sama Bang Kiting Bizer. Oh iya. Ingat nggak lu yang waktu itu Cing? Iya. Jadi waktu itu Bang Kiting tuh ada abang-abang gue di Bonang, daerah Bonang, Tangerang. Dia tuh pernah pengen ribut sama siapa gitu. Terus ternyata itu GP. Sampai kayak dia ngomong, "Woi, GP ini mah." Gitu. Soalnya kan susah banget tuh momen gitu tuh. GP ini mah. GP papasan gue. Dia tuh ting cek nih, gue panggil, "Woi, GP ini mah." Berhenti. Itu ada lu juga ternyata Bang. Ada. Nah, kalau real nyambung Cing. Oh, real nyambung. Namanya Haris apa? Ada kalau aduh. Ya makanya kan dia bilang. Gua itu apa Naruto ya. Naruto. Tadi Kota Bumi Bang ya. Enggak Bang, Kampernya Bang. Please Bang. Enggak, temen gua. Temen gua. Jangan mancing. Kita damai. Ya cinta damai kita mah. Iya. Nah, benar. Cinta damai kita mah. Cinta damai. Iya itu benar ceritanya itu. Jadi waktu itu pernah gua sama anak Pluit jalan bareng dari kalau nggak salah Persaki apa Kamdur gitu. Jalan bareng gua dapat 2 mobil. 1 truk, 1 mobil bale. Truknya di depan, balenya di belakang. Nah, di situ tuh emang gua akuin paling banyak orang gilanya ngumpulnya di bale. Di mobil belakang, mobil kedua. Jalanan nih gua ke Tangerang. Jalan ke Tangerang nyampe pas dikit lagi mau tanah tinggi lah. Rame nih anak sekolahan. Ya gue pikir itu anak veteran. Ya. Anak veteran tadinya gue pikirnya. Soalnya kalau anak 4 kan gue pasti kenal lah, maksudnya gitu loh. 4 mah nggak mungkin. Ribut lah nih. Dia ribut mobil pertama jebol. Jebolnya juga nggak jebol jauh banget, enggak. Jadi jebol cuman jarak 5 langkah lah, mungkin jebol 5 langkah. Mundur yang mobil depan, jadi yang belakangnya maju nih, mau stick balik termasuk gue nih. Itu gue megang waktu itu stick golep. Pas gue balik badan maju, gue lihat lah kayak anak bijar ini. Yang pernah main ke GP, jadi pernah anak GP termasuk si Bang Giting ini pernah main ke GP. Ada 5 orang anak bijar main ke GP dibawa sama abang-abangan gue. Namanya Bang Ayat. Nah, jadi gue bisa kenal, ingat mukanya itu dari situ. Jadi ketika gue papasan, wah anak bijar ini, langsung dia teriak, cek, wah iya bang, pelukan lah di situ, pelukan di situ. Akhirnya setelah pelukan salah paham, gue akuin di situ anak Pluit pada sensi nih. Gue nih anak soalnya udah mau ngebalikin ya. Anak lu udah kesel mau udah lu ngapain, udah biarin
ya nggak bisa lah, tetap anak Bijer aliansinya kan GP di saat itu di zaman gue ya. GP, Bijer, Alta sama 4 Cikokol. Jadinya akhirnya ya udah, gue udah salaman udah selesai, dia naik mobil, dia balik. Sorry bang. Bentar ya. Akhirnya pas udah selesai salaman sama gue, udah pelungan sama gue, ada mobilan nih lewat, entah mobil truk apa mobil bale gitu. Anak Bijer naik itu mobil, dia balik lagi deh ke arah Tangerang. Nah di situ gue pada jadi itu anak kulit dah pada, lu ngapain Ten lu, sama temen gue ada samanya si bule, lu ngapain, cuman ya nggak bisa lah, tetap ibarat kasarnya GP yaitu dia, gue bilang GP, Bijer, Alta, 4 Cikokol tuh ya aliansi gue di Tangerang. Ya mau nggak mau dah, selesai gue ngobrol begitu nggak lama polisi jeder, dibikin berantakan dah gue tuh sama polisi. Satu mobil patas ditangkap semuanya sama polsek Batu Ceper dimasuk. Tapi gue nggak kena, yang kena ada temen gue beberapa sama anak kulit beberapa lah kena itu. Dari situ udah buyar, dari situ ya bayar aja sih selama sama Bijer, sama 4, sama Alta masih baik aja ya. Berarti kesalahpahaman cing ya. Kesalahpahaman. Nah ini nih yang tahunan abang relate lah ceritanya bahwa nggak ada janjian, nggak ada baju atau apa gitu, apalagi di jalur Daun Mogot ya. Apalagi itu mah bang, nggak ada. Ya kan dibilang zaman kita mah Asia bang. Asia nggak ada Android mungkin nih kalau ada di zaman saya sama pokoknya 2010 ke bawah ada Android bang. Wih, canggih. Kita mah nggak ngomong bohong bang. Nokia paling bang ya. Enggak maksudnya cara ributnya maksudnya itu. Nggak ngomong bohong kita mah udah ngeliat dah kacau jejak digitalnya bohong. Iya. Maksudnya lebih kacau lah dari orang-orang yang baru-baru bikin video gitu loh, tawuran gitu loh maksudnya. Iya, soalnya kan emang dari 2010 ke bawah itu emang orang gilanya dan Mogot emang banyak bang. Seriusan kita nggak ngomong bohong karena nggak ada HP aja, nggak ada HP Android aja sih, itu aja sih yang bikin bedanya ya sama di zaman 2011 ke atas tuh. Sampai saat ini tuh udah Android tuh, maksudnya kayak gitu. Dan itu juga sekalian gua ngasih tahu lah bahwa alumni senior ini baik yang nggak mau cerita ya mungkin itu cing ya. Yang nggak kerekam itu lebih sadis lagi gitu. Cuma dia nggak mau cerita gitu. Bener. Ini kan tadi balik lagi bang. Kalau yang benernya nggak bakal mau cerita bang. Maksudnya dia pasti bakal mikirnya ntar anak gua gimana, udah gedenya pasti ngeliat bapaknya kayak gitu, udah gitu. Mikir panjang bang. Nah keluarga istrinya, teman-teman istrinya, teman-teman bapaknya, teman maknya, dia dari keluarganya si pelaku, maksudnya gitu kan panjang yang harus dipikirin banyak gitu loh. Ngapain kayak begitu diceritain nih, kalau bisa mah ditutupin aja, nggak usah diceritain. Kecuali ada yang ngomong, ya biarin orang yang ngomong, bukan dari gue yang ngomong. Gitu loh bang, takutnya kayak gitu aja. Ya pada kesimpulannya cerita Bang Teddy ini nyambung sama Bang Kiting. Itu benar terjadi. Itu terjadi benar. Nah terus juga ada cerita lucu juga bang. Katanya lu abis dijamu gitu kan. Nah terus kayak ada yang enggak inilah, kira lu disuruh ini nih gitu, disuruh bentrok nih. Padahal lu habis dijamu gitu. Dijamu tuh disambut ya. Bingung jelasinnya bang. Jadi ada nih ulang tahun Pak Cikokol ngundang nih. Kan karena kan ya itu dia yang baik lagi kayak si Sadam, si Baba, si Iwak, si Cek Richard itu yang basis ininya tuh akrab sama kita orang nih bang nih. Nelpon lah nih malamnya, besoknya lu bawa nih anak GP ke Tanah Tinggi ya. Anak 4 ulang tahun. Oh ya udah siap. Anak GP semuanya tuh bang. Kompak semuanya, kita suruh pada jangan ada yang sekolah aja tuh saat itu. Dapatlah kita 1 Kopaja nih. Datanglah ke Tanah Tinggi bareng sama anak 4, dapat 2 mobil bale nih. 2 bale jalan nyampe Veteran, ketemu anak veteran cuman nggak banyak. Dipantekin, kita ribut. Cuman mobil pertama dong yang turun, jebol. Udah akhirnya nyampe ke 4 Cikokol, nyampe di situ udah ada anak Bijer, anak Alta. Yang dijamu nih, maaf kata nih bang nih, sama anak 4 yang dijamu cuman anak GP doang bang. Kayak rokok, air, makanan itu anak GP doang nih yang saya lihat ya. Prioritasnya lah ya. Iya, maksudnya mungkin karena pikirannya karena dia mungkin lebih dekatnya ke kita orang, karena emang kita sering nongkrong bareng juga gitu loh. Mungkin agak lebih dini, mungkin anak sana juga mungkin disediain cuman nggak kayak GP gitu maksudnya loh bang, kayak gitu. Nah udah nongkrong, selesai nongkrong nih jam 11 siangan deh.
kita ditelepon nih sama abang-abangan kita, ada namanya Bedoy. Bang Bedoy. Iya, alumni Tangerang. Ditelepon sama namanya Bedoy, abang-abangan gua. Lu di mana, Teren? Di Cikokol, Doy. Kenapa, Doy? Lah lu ngapain ke Cikokol? Ini anak Cikokol ulang tahun. Wah, goblok lu, abis gua digoblok-goblokin tuh. Lu tau nggak lu? Gua lagi sama siapa? Kamu lagi sama siapa, Doy? Lagi sama Dentul, buset. Langsung dah. Iya, tar dulu deh. Gue tutup, gue giniin HP gue nih. Doy, Le, sama si Bule. Le, ada Dentul di kebun besar. Bang Dentul itu abang-abangan jadi. Iya, di atasnya si Bule ini. Orang gila juga itu, dia sama robot juga. Lumayan ada nama lah. Bang Dentul, Bang Bedoy. Jadi ditelepon, lu gue nggak mau tahu. Sekarang nih si Dentul nyuruh lu anak GP semua ke kebun besar. Cepetan. Yaudah, yaudah. Akhirnya gue izin nih sama anak 4. Gue bawa lah nih anak GP, udah kita ke kebun, ada Bang Dentul sama si Bang Bedoy. Akhirnya gue bawa ke sana. Jadi di 4 itu ada alumni tuanya, namanya Eten. Eten Kalideres. Bang Eten. Iya, Bang Eten tuh, Eten Kalideres. Gua jalan ke kebun besar, nyampe situ ada Bang Dentul nih. Bang Dentul duduk di warteg. Abis gua diomel-omelin sama Bang Dentul. Wah, digoblok-goblokin dah. Bilang emang kalau Bang Dentul itu emang paling anti yang namanya Cikokol. Gitu loh. Gitu ya. Paling anti dia namanya Cikokol. Akhirnya diomelin, ngomong begini, gua nggak mau tahu, ntar Cikokol lewat lu bantai. Mampus lu. Gimana enak tuh, dong, Bang? lau dong. Iya lah, makanya Enak banget dong. iya, bingung nggak, Bang? Ya, bingung. Kiri kita teman, kanan kita abang-abangan kita. Maksudnya bingung lah, maksudnya gitu loh, ya kan? Udah gitu posisinya si Bang Dentul itu bawahnya dia nih, di bawah dudukan dia ada kelewang 2 biji, Bang. DBR lah, ya kan? Saya sama Bule sama Dadung sama Almarhum Musen, ini gimana nih diskusi nih berempat, ini gimana nih kalau misalnya datang anak 4 gimana nih? Ya gue nggak tahu, pada nggak tahu semua. Sialan, iya sialannya begitu. Maksudnya kalau ada satu nih ngomong, udah ini aja, ikutin. Ada nih, aja, iya, ya? ada yang ininya, maksudnya gitu loh, Bang. Mau ke kiri apa mau ke kanan? Iya, ya kan? ya sekarang kalau abang nih, abang-abang gimana? Oh jadi saya. Gua ngikutin Bang Dempul. Dentul Ya, sorry. Kalau Iya, Bang kan Dentul. abang-abangan. Karena abang-abangan gue. Itu dia, makanya kalau gue bukan nggak serba salah, Bang, bingung. Iya, Bang. Yang bikin gue berat itu gini loh. Itu gue paginya habis ikut bareng basis. Nyampe sana gue disediain lah, dijamu lah, maksudnya gitu loh, Bang. Bingung, jadi akhirnya gue ya udah dah, gue diem aja dah, pokoknya dah. Lewat lah nih satu truk gandeng nih, Bang, nih. Pati kokol nih, satu truk gandeng lewat, manggil tuh semuanya, ayo dah, Teddy boleh naik. Bang Eten juga ada, naik motor King depan mobil. Cina naik. Dia nggak ngeliat kalau ada abang-abangan gue di dalam, nih, Bang, nih, ya kan? Nggak ngeliat nih dia nih. Ada si Dentul, ada Bang Dentul sama si Bang Bedoy. Langsung dah, gue pada ngeliatin mobil. Ini gimana nih, Le? Udah diemin aja. Gue juga bingung. Lu mau bantai, ya udah ayo bantai. Kalau enggak ya jangan. Ya bingung, pokoknya serba salah. Akhirnya nggak gue bantai, Bang. Lah, nggak gue bantai. Lu liatin aja. Gue dadah gitu. gue lewatin sama gue lewatin aja. Udahan ya, Bang. Habis, Bang. Suruh baris kita. Ditonjokin kita satu-satu. Buset. Wah, kacau itu sih. Pada goblok lu, tolol. Aduh, Bang, bingung. Ya bingung gimana sih, Bang? Gimana ya? Enggak, maksudnya gimana sih? Ada dua pilihan nih. Dua pilihan. Maksudnya kalau disuruh milihnya sama yang lain lah. Lain dah ya. Pasti kita milihnya itu dah, maksudnya ikut. Ini enggak ada yang suara nih. Iya, ini. Lah abang-abangan, udah gitu abang-abangan orang gila, robot dudukin kelewang lagi. Iya, makanya. Nah kirinya kita udah benar-benar udah deket juga temen, ya kan. Serba salah gitu, Bang, di posisi seperti itu. Ya udah akhirnya ya udahlah. Pada ngata-ngatain tonjokin udah selesai. Udah disuruh pulang kita. Suruh pulang, ya udah kita ketemu lagi sama 4 tuh di pintu 2 nungguin. Nongkrong lagi kita bareng sama dia. Oh, enggak disuruh besoknya, enggak disuruh nyerang lagi. Enggak disuruh nyerang. Udah ketemu hari itu doang. Kelar di situ doang. Iya, karena emang mungkin Bang Dentul ini emang mau ingin Cikokol kali apa gimana ya? Mau olahraga kali apa gimana, nggak tahu. Itu juga makanya kita disuruh kayak gitu. Cuman kita nggak nurutin itu dia. Makanya maaf Bang Dentul, maksudnya gitu loh. Tapi gini, Bang, sorry. Berarti lu dipanggil Cina ya? Sama iya, kalau
ada yang manggil Cina tuh ya kalau nggak musuh, abang-abangan, terus yang udah deket banget sama kita bang, gitu. Kalau yang ini ya paling ya Teddy, kalau nggak Teren gitu. Segen juga sih dia. Enggak lah, enggak gitu. Gini bang, maksud gua, lu selama sekolah di Giri Putra itu sempet dapat intimidasi nggak sih? Rasis, lu kan mayoritas rasis iya. gitu. Lu kan sorry ya bang, sipit Iya, ya sipit, mata lu ya. ya, beda sendiri gitu. Pas di GP, Di sekolah ya. kalau di GP mah belum pernah. Pas di SMP, di tuh dapat intimidasi di SMP tuh bang. Kayak gimana sih bang? Habis bang, namanya zaman SMP 2000 lulusan tahun 2005 2005 itu lulusan tahun 2005 itu saya lulus itu kelas 1 kelas 2 kan badan saya mah kan segini nih, gede nih. Oh udah gemuk dari dulu? Iya enggak gemuk, maksudnya gede lah nih dari yang lain nih ya kan. Mata sipit banget dulu mah bang, lebih Cina banget ya pokoknya. Zaman dulu mah parah dah ya, dikata-katain mulu, lu Cidong, lu Cina lu, kolekan sini, kolekan tambahin badan doang gede gitu. Badan doang gede lu, goblok lu udah sini tambahin. Ya kita mah ngasih iya bang, ya takut kelas 1 kelas 2. Itu SMP. Nah pas kelas 3 ada nih ya, itu dia tuh yang bikin kita jadi seperti kayak gini, maksudnya gitu loh bang. Itu dia ada temen kita, dibully dulu. Iya. Bontak akhirnya cuy. Oh iya. Jadi ibarat kasarnya pas kita SMP pas kelas 3 pas kita pulang, jadi gitu tuh kalau naik ojek tuh kalau pulang pasti naik ojek bang. Waduh. Naik ojek. Orang kaya kayaknya Orang gue nih. kaya. Orang kaya nih. Kan dulu Jauh. Kita naik angkot ya. Angkot 2.000. Jauh dari sekolahan kita nih, ada nih dari warung gantung Kojan ke warung gantung tuh jaraknya lumayan jauh bang. Udah gitu kan rumah kita kan waktu itu di Sumurbor. Jaraknya lumayan jauh lah maksudnya gitu loh. Akhirnya kita naik ojek mulu. Nah kebetulan anak 2 jigo itu mau ngejalanin tuh bang tuh saat itu tuh ya. Pas saya naik ojek, saya mau naik mobil omprengan lah, mau naik angkot nih. Dipanggil lah nih kita nih sama yang bawa 2 jigo tuh saat itu, namanya almarhum Iwan Guguk. Udah almarhum. Iya udah almarhum. Itu dia tuh yang maksudnya yang ngebikin kita jadi seperti ini, maksudnya mentalnya lah, maksudnya dididik sama dia. Jangan mau lu ditindas lu, jangan mau nggak gitu, maksudnya nggak gitu juga bang. Malah ngedidinya jadi nyamperin saya nih, leher saya diginiin. Aduh. Lu mau kemana? Balik bang. Ikut gua. Kemana bang? Udah ikut gua. Kagak mau ikut, tonjokin lu. Buset. Iya beneran, biar nggak bisa bangun kita bang. Yaudah iya bang, ngikut nih. Ngikut, mantekin mobil bale, ikutin mobil bale, jalan ke pintu 2 bang. Nyampe pintu 2 ketemu Cepelapan. SMP ya? SMP-nya si Mursal. Oh iya bang Mursal udah ya. Nah, terus si Jenderal tuh ketemu SMP-nya itu. Emang kan kalau waktu itu kan karena gue masih baru ya, belum kenal dia orang ya. Yang gue tahu dia tuh bilang itu SMP CP8 dah. Turun dari mobil, dikasih lah gue BR nih sama si almarhum, dikasih gue pedang. Cina nih badan lu kan gede, nih lu pegang nih BR. Waduh. Iya beneran bang. Yang gede badan doang lu. Iya, katanya jangan kalah lu main gua yang kecil-kecil lu di Cina lu. Kasih BR kita pedang, bang ini gimana nih maininnya? Udah lu tinggal maju aja. Nah, serem bang. Lu mundur 1 langkah, gua bacok ini megang celurit, lu gua bacok pala lu. Ya kita takut bang, namanya kita takut sama dia ya, namanya masih hijau. Ibarat kasarnya kan belum ngerti begituan. Akhirnya ya udah kita maju-maju aja. Maju-maju, kata saya, lah kok enak ya maju. Batu banyak gini mesin gitu loh. Jadi keterusan. Kok seru nih. Iya, maksudnya serunya tuh pas menang nakut-nakutin gitu bang. Ayo lu pada lari. Jadi kayak di hati kita, aduh seru juga nih begini nih. Seru nih lu, jadi keterusan. Ibarat kasarnya. Awal mulanya dari situ. Awalnya udah gitu. Ke jalur tuh ada karena dibully. Iya, maksudnya kayak gitu. Wah, habis bang. Terus sampai habis setelah selesai itu kan kita nongkrong lagi tuh bang. Minum-minum, dibilang lagi sama dia. Muka lu Cina, badan lu gede, lu nggak batu, diinjak lu sama orang, dikolekin lu sama orang. Iya dari situ bang, kita mikir lagi bang. Bener juga nih. Maksudnya gitu. Ya udah dari situ kita. Nah dari situ kita kenal sama dia, nongkrong mulu kita sama dia tiap hari tuh bang. Di Rawalele. Jadi dari kita SMP sampai STM nongkrong udah sama dia aja. Ada banyak lah teman-teman kita banyak. Teman kita juga banyak jadi orang, maksudnya maaf kata jadi begitu. Karena nongkrongnya sama ini almarhum ini, kayak almarhum Wilson,
si bule itu termasuk dari dia didikannya bang. Batunya itu dari dia. Ya anak-anak Pluit mah kenal dia lah. Kenal ya bang ya. Anak Pluit bener kenal dia lah. Maksudnya si almarhum ini. Jadi Bang Teddy ini the real story of diam diremehkan bergerak mematikan. Iya benar Waduh, cing. waduh. Itu real. Kalau lu nonton film yang baru keluar Shang-Chi cing. Shang-Chi. Marvel. Cuman itu jangan buat ditiru lah. Benar. Jangan ditirunya dalam arti lu nggak apa-apa lu ngerubah mindset lu biar supaya lu nggak diinjek ke orang, cuman Dengan cara lain lah iya ya. jangan kayak tawuran nyesel lah itu. Pembuktian gitu. ya. Pembuktian aja buat diri sendiri. Bisa pembuktian itu dari lu dari kerjaan, Uang. duit, uang. Dokem tuh orang tuh. Asli. Lu banyak duit aja orang pada begini sama lu. Ya sepreman-premannya orang preman nih. Tetap Mau dibayar. P juga mau ikut dia. Manggil kita bos. Ih, Lu orang Siap, gila. bos. Benar. Lu orang gila, gua bawa duit 2 juta. Mau siap bos, beliin gue teh pucuk. Siap bos, 2 juta buat lo sana jalan. Oh itu ya gitu sih Bahasanya, maksudnya. maksudnya dalam bahasa. Maksudnya nggak usah perlu menjadi jagoan Jagoan, tawuran bener. untuk disegani sama Betul. orang. Bener. Banyak cara lain lah. Bener. Banyak duit aja udah cukup. Mau siapapun, mau cewek, woi, begini melintir. Cewek apalagi, laki banyak duit mah, cewek melintir. Jelas, Logika ya bang. Iya. Woi, mau yang kayak artis, Kalem. Cil. Semuanya Gesek aja, gesek. Iya, yang goyang TikTok. Ya, itu lagi. Maksudnya gitu loh bang, ya kan. Makanya ngapain tawuran? Biarin. Gue yakin nih Kamput sama Pesko turun dari mobil truk gede. Ada yang kemari. Enggak ngeliat GP dikit, pasti pada pede semuanya maju. Bener dong ya kan? Bener. Saya tangkap, saya tanya lu basis mana? Rawel Lele bang, anak Peskot apa anak Rawel? Apa anak Kamput? Anak Peskot bang. Saya mau nyabut begini, saya kalah cepat sama kopelnya, kena ini saya tuh. Sampai sekarang tuh. Oh iya ada Tuh bekasnya. 1, 2, 3 saya kejar, baru kelewang saya senggetin ke sininya dia nih bang. Saya sangkutin sengaja saya jatoin. Dia jatuh,